Ajak Anda untuk menjadi bagian dari tugas mulia ini. Salurkan donasi terbaik Anda melalui rekening kami di Bank Syariah Indonesia BSI, kode 451, nomor rekening 224 atas nama TV Al Furqon. Dan konfirmasi ke nomor WhatsApp kami di nomor 0852 8903 1400. Sambut keberkahan dengan penuh rasa syukur. Hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan. Selalu berusaha untuk ikhlas di setiap pilihannya. Bersihkan hati, kuatkan niat, dan jernihkan pikiran. Terus berusaha memilih langkah untuk kebaikan agar dibukakan jalan menuju keberkahan. Ada keberkahan di setiap perjalanan. Bersama Afta, Songko Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan narju bihan najata yawmal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Al Furqon dan para pemirsa Al Furqon TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesabaran, nikmat keluangan waktu, serta berbagai macam dan ragam nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa kembali duduk di majelis ilmu, belajar bersama, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, karena keduanya merupakan jalan petunjuk bagi kita di dalam menapaki kehidupan di dunia yang fana ini, agar kita dapat berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Kita belajar dengan tujuan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kita ngerti apa yang Allah inginkan dari diri kita. Kita ngerti pula bagaimana kita beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu semuanya akan menjadi bekal bagi kita tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar Al Furqon, radio Al Furqon dan Al Furqon TV dimanapun Anda berada, pembahasan kita di pagi hari ini masih seputar tentang kalimat alhamdu, beserta dalil-dalil dari Al-Quranul Karim yang menunjukkan akan kalimat tersebut. Kemudian pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwasanya lebih dari 40 kali di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang lafaz alhamdu ini. Lebih dari 40 kali menyebutkan tentang lafaz alhamd. Kemudian
Telah kita sampaikan pula kenapa Allah Subhanahu wa taala itu kok dipuji. Bahkan segala pujian untuknya. Alhamdulillah, segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah dipuji kecuali ada sesuatu di situ. Mengapa Allah Subhanahu wa taala dipuji dan kenapa segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena dialah Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur, satu-satunya pemilik, dan satu-satunya penguasa alam semesta ini. Allah yang memiliki langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Bahkan Allah pula yang memiliki kita, jiwa kita milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan jemaah. Nikmat yang kalau kita hitung-hitung nikmat tersebut, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya satu persatu. Kita tidak akan mampu untuk membilang seberapa besar nikmat yang telah Allah, seberapa besar dan seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu semuanya menuntut agar kita mensyukuri, agar kita mengucapkan alhamdulillah, agar kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, baik dengan lisan, baik dengan amalan, ya, dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan, dengan anggota badan kita. Allah telah berikan kepada kita nikmat anak, Allah memberikan kepada kita nikmat harta, Allah memberikan kepada kita nikmat keamanan, Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, Allah memberikan kepada kita nikmat Al-Quran yang tidak ada kebengkokan di dalamnya sebagai petunjuk kehidupan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan taufik untuk beramal saleh. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Allah berikan kepada kita. Allah ciptakan bumi dan segala apa yang ada di isinya, segala apa yang ada di dalam bumi ini untuk siapa? Untuk kita umat manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga bagi hamba-hambanya yang beriman, meskipun di dalam hatinya hanya ada keimanan yang sangat kecil, seberat biji sawi atau biji atom, tetap akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang sangat banyak, sehingga perbanyak kalimat alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, bahkan sesuatu yang tidak mengenakkan pun bagi orang yang beriman itu sejatinya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sakit itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan sakit Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kita sesuai dengan tingkat kesabaran kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa jemaah. Allah ingin tatkala kita bertemu dengannya, kita tidak membawa beban berat dosa. Karena dosa itu memberatkan jiwa, dosa itu memberatkan hati. Ketika kita merasa berat untuk melaksanakan amalan ketaatan, maka ketahuilah bahwasanya hati kita sedang tidak baik-baik saja. Hati kita sedang dalam kondisi sakit, hati kita sedang dalam kondisi kotor. Maka bersihkan hati tersebut agar kembali mengkilap. Cara membersihkannya adalah dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Maka ketika hati ini bersih, wadah ini bersih, maka akan mudah bagi seorang hamba dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat melakukan berbagai macam amalan ketaatan dalam kehidupannya di dunia yang fana ini. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh kembali menyebutkan di sini wal hamid. Ada kalimat al-hamid. Al-hamid itu ismun min asma'illahil husnal azim. Al-hamid itu adalah salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala
Ya, Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Hamid. Arti dari Al-Hamid itu adalah yang maha terpuji. Ini adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang agung. Wa qad warada hadzal ismu fil Qur'anil Karim fi aktsari min fi aktsara min 15 mawdi'an. Nama ini yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid yang maha terpuji disebutkan dalam Al-Qur'an lebih dari 15 kali. Ya, kata beliau lebih dari 15 kali atau 15 tempat. Minha, di antara tempat-tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu fuqara, fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang butuh kepada kita jemaah, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan pernah kita lengah dari menggantungkan setiap keinginan dan setiap harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu kalau sering diminta semakin senang. Beda dengan makhluk, semakin sering diminta maka orang itu bukan senang tapi senep jemaah. Ya, tidak senang, benci, enggak suka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semakin sering diminta semakin senang. Bahkan kita kalau tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan marah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada kita. Allah pemilik semuanya. Allah yang memberikan, Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dia maha kaya. Makanya Allah mengatakan, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah tegaskan, kalian itu butuh, fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah katakan dirinya maha kaya dan maha terpuji. Tidak akan ada habisnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, karena permintaan kita. Ya, seandainya semua makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan jin pun ikut serta, mereka berkumpul mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi, ya, sedikit pun kenikmatan yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kayak jarum dicelup di lautan. Air yang menempel di jarum tersebut itulah ibarat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada para hamba-Nya. Kita tahu berapa juta, berapa miliar manusia di muka bumi ini, semuanya minta kepada Allah, Allah kasih. Dan berkurangnya nikmat yang ada di sisi Allah, ya, itu seperti jarum yang dimasukkan atau dicelupkan ke lautan. Air yang nempel itulah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya. Sisanya buahnya. Itu perumpamaan atau permisalan dari betapa besar dan luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan jemaah. Air laut itu diambil satu tangki pun tidak akan terlihat bahwasanya air laut itu telah berkurang sebanyak satu tangki. Apalagi cuman yang nempel di jarum. Jadi nggak kurang sama sekali. Meskipun kurang, anggaplah satu tetes. Diambil, ya, dicelupkan jarum, kemudian diangkat, yang nempel di jarum itu, itulah nikmat yang telah Allah berikan, yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ya, sisanya air laut yang sedemikian banyak. Jadi sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian wa qauluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wal ard
innallaha huwal ghaniyul hamid. Sering ya lafaz al-hamid ini digandeng dengan lafaz al-ghani. Ya, dialah Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Ya, kenapa dia maha terpuji? Karena Allah punya segalanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya segalanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ya segala-galanya kepada kita. Ya, apa yang tidak Allah kasih kepada kita? Ya, banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, bahkan kalau kita pelajari secara seksama anatomi tubuh kita, itu akan menjadikan kita ya, cinta kepada Allah, bahkan sangat cinta dan semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesekali cobalah kita merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajari anatomi tubuh kita. Ya, baca tentang tubuh kita, ya, anatomi tubuh kita dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Niscaya kita akan menemukan banyak keajaiban, banyak hal-hal yang menakjubkan yang itu tidak akan dimampui oleh seorang manusia pun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukannya. Ya, penciptaan yang demikian sempurna, penciptaan yang luar biasa. Makanya Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kalian tidakkah kalian itu bisa melihat? Tidakkah kalian bisa melihat diri-diri kalian? Bagaimana aku menciptakan kalian? Bagaimana sempurnanya ya tubuh-tubuh kalian? Ya, dengan adanya sepasang tangan, sepasang kaki, sepasang telinga, sepasang mata, ya, berpasang-pasangan Allah ciptakan. Ya, kemudian Allah memberikan banyak kenikmatan. Belum lagi sesuatu yang kecil-kecil yang tidak bisa yang tidak terlihat oleh mata kita, hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Ya, kemudian wa qauluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ya, bagi Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya lagi maha terpuji. Ya, disebut lagi ke kalimat al-hamid. Wa qauluhu ta'ala wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid. Ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan, ya, ya, min ba'di ma qanatu, setelah sebelumnya itu ya tidak hujan, paceklik, ya, panas. Wa yanshuru rahmatah. Nah, akhirnya mereka ya manusia itu menjadi putus asa. Ya, kok nggak ada hujan gitu ya. Saking lamanya hujan nggak turun. Ya, kemudian Allah turunkan hujan. Ya, wa yanshuru rahmatah, ya, Allah sebarkan rahmat-rahmatnya kepada para makhluknya, pada para hambanya. Wa huwal waliyyul hamid, dan dialah yang maha terpuji. Nah, kemudian wa qauluhu ta'ala fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Ya, sama tentang kalimat hamid. Fa huwa tabaraka wa ta'ala al-hamidu fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. 4. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha terpuji. Terpuji dalam apa? 1. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha terpuji pada zatnya. Ya, zat yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu terpuji. Terpuji pada asma'ihi, nama-namanya. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah nama-nama yang indah, bahkan berada di puncak keindahan, puncak kesempurnaan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga maha baik, maha terpuji pada apanya? Wa sifatihi, pada sifat-sifatnya. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik, maha terpuji pada perbuatan-perbuatannya. Semua perbuatan-perbuatan Allah itu terpuji.
fahuwa tabaraka wa ta'ala al-mustahiqqu likulli hamdin wa mahabbatin wa thana'in. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak, ya, untuknya setiap pujian, kecintaan, pengagungan. Lima tasafa bihi min sifatil hamdi, karena Allah telah mensifati dirinya dengan sifat al-hamd, pujian. Allati hiya sifatul jamali wal jalal, yang mana sifat al-hamd ini adalah sifat-sifat keindahan dan keagungan. Ya, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk dipuji dan dicintai, disanjung? Karena Allah telah mensifati dirinya dengan sifat al-hamd. Itu yang pertama. Yang kedua, walima an'ama bihi ala khalqihi minan ni'ami al-jaza. Dan yang kedua, kenapa Allah itu berhak untuk dipuji? Karena memang Allah itu, ya, zatnya terpuji, nama-nama ya dan sifatnya serta perbuatannya terpuji. Ya. Yang kedua, karena Allah telah berikan nikmat-nikmat kepada para makhluknya, nikmat yang sangat banyak. Fahuwal mahmudu ala kulli hal, maka dialah zat yang maha terpuji dan berhak untuk dipuji, ya, ala kulli hal, ya, pada semua keadaan. Wa huwa subhanahu hamidun min jami'il wujuh, dan dialah Allah yang maha terpuji dari segala sisi, ya, li'anna jami'a asma'ihi tabaraka wa ta'ala hamdun, karena semua nama-nama Allah itu adalah, ya, nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, semuanya itu adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Wa sifatuhu hamd, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga pujian. Wa af'aluhu hamdun, perbuatan-perbuatan Allah itu juga pujian, ya. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Demikian pula wa ahkamuhu hamdun, hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala itu pujian. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang lebih bagus, yang lebih indah, melainkan hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak boleh kita mengambil hukum selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kalau meyakini ada hukum yang lebih bagus daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan kufur. Hati-hati. Ya. Kemudian wa adluhu hamdun, keadilan Allah Subhanahu wa taala itu juga, ya, terpuji. Ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, juga terpuji atau pujian. Wa intiqamuhu hamdun, demikian pula siksaannya Allah Subhanahu wa taala itu juga pujian. Wa fadluhu fi ihsanihi ila awliyai hamdun, kebaikan Allah, ya, kepada para walinya itu juga pujian. Wal khalqu wal amru innama qama bihamdihi, ya, penciptaan dan segala urusan itu berdiri tegak dengan, ya, pujian kepadanya. Wa wujida bihamdihi, dan diadakan segala sesuatu itu dengan, ya, pujiannya. Wa dhahara bihamdihi, nampak dengan pujiannya. Wa kana al-ghayatu fi hamdihi fa hamduhu sababu dzalika wa ghayatuhu, ya, semuanya itu, ya, sebab bagi hal-hal, ya, jadi semuanya itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu dipuji. Wa jami'u ma yusafu bihi wa yudhkaru bihi wa yukhbaru anhu bihi fa huwa mahamid lahu wa thana, semua yang disifatkan, yang disebutkan, yang dikabarkan tentang Allah itu isinya semuanya adalah pujian dan kebaikan bagi Allah. Wa tasbihun wa taqdis, ya, tasbih sekaligus takdis, ya, mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala aib, ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, ya, sempurna dalam namanya, sempurna dalam sifat-sifatnya, sempurna dalam perbuatannya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Fa subhanahu wa bihamdihi la yuhsi ahadun min khalqihi thana'an alaihi, ya, pensucian serta penyanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dihitung, ya, oleh seorang pun. Bal huwa kama asna ala nafsihi wa fawqa ma yusni bihi alaihi khalquhu, ya, Allah itu, ya,
maha terpuji, ya, sesuai dengan apa yang telah Allah puji bagi dirinya. Jadi kalau kita mau memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, sebanyak apapun, ya, itu Allah, ya, tetaplah lebih daripada itu. Ya, jadi lisan ini, ya, tidak mampu untuk mengungkapkan segala pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Al-Hamid. Falahul hamdu awwalan wa akhiran hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li karami wajhihi azza wa izzi jalalihi wa rafi'i majdihi wa uluwi jaddihi. Ya, kata Syekh, maka bagi Allah Subhanahu wa taala lah segala pujian dengan pujian yang banyak, ya, tayyiban mubarakan, yang baik, yang diberkahi, ya, sebagaimana kemuliaan wajah Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, ketinggiannya, ya. Wa huwa subhanahu kama annahu mahmudun ala asma'ihi wa sifatihi fa huwa mahmudun ala fadlihi wa ata'ihi wa na'ma'ihi lima lahu ala ibadihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu terpuji pada namanya dan sifat-sifatnya, terpuji pula dalam karunia-Nya, dalam pemberiannya kepada hamba-hambanya, min jazili mawahibi, ya, dengan banyaknya pemberian-pemberian Allah kepada kita, wa sa'ati ataya, luasnya pemberian-pemberian Allah kepada kita, wa karimi, ya, ayadihi, ya, dan kemuliaannya, wa jamili sona'ihi, kemudian bagusnya ciptaan-ciptaan dan perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, wa husni muamalatihi li ibadihi, dan bagusnya muamalah, interaksinya Allah dengan hambanya, ya, interaksinya sangat bagus. Beda ketika kita berinteraksi dengan manusia. Ada kalanya manusia itu bermuamalah dengan kita dengan muamalah atau interaksi yang buruk, ya, tapi Allah tidak. Makanya jemaah, hamba dekat sama Allah itu beruntung, karena Allah itu maha lembut, maha kaya, maha terpuji. Kita tidak akan pernah merasakan sakit hati kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah merasakan kekecewaan sedikit pun. Hati kita selalu lapang, jiwa kita selalu tentram. Kita akan menjadi hamba yang selalu gembira. Ya, karena kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Semua urusan kita menjadi mudah. Semua urusan kita menjadi beres. Semua apa yang baik untuk kita Allah berikan. Allah akan berikan kepada kita yang terbaik. Apalagi cuma masalah dunia, Allah akan berikan kecukupan kepada kita. Kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada istilahnya galau, tidak ada. Mukmin yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala itu hatinya selalu tentram, jiwanya tenang, kehidupannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kenikmatan itu tidak hanya dia rasakan di dunia, di alam barzakh pun ia dapatkan, di akhirat pun juga ia akan mendapatkannya. Masya Allah. Jadi enak jemaah kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu ditolong olehnya, dikasihinya, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dimudahkan urusan kita. Sesulit apapun, Allah akan kasih jalan keluar, Allah akan kasih solusi, ya. Jadi akan selalu tenang. Dihadapkan dengan permasalahan apapun, seorang yang kenal sama Allah, dekat sama Allah, itu dia akan selalu tenang, ya, karena dialah yang akan menolongnya. Ketika ini terpatri dalam hati kita, maka akan hilang dari kita, ya, sifat ketergantungan kepada makhluk. Jangan bergantung sama manusia, jangan bergantung sama orang lain, tapi bergantunglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah, ya, kebaikan bagi kita. Ya, kalau kita bergantung sama manusia, ada kalanya kita tidak mendapatkan sebagaimana yang kita harapkan, ya, sehingga akan menimbulkan kekecewaan karena kita salah. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kebaikan apapun yang kita lakukan kepada orang lain, ketika hati kita ini yang menjadi tujuannya Allah Subhanahu wa taala, maka ada ucapan terima kasih atau tidak ada ucapan terima kasih pun jiwa kita tetap tenang, nggak gusar. Ada kalanya orang itu ngasih pengen diucapin kepada dia ucapan terima kasih, atau pengen dihormati, pengen disanjung. Ketika itu tidak didapatkan, hatinya akan kecewa, dan itu banyak terjadi. Salah alamat jemaah. Harusnya tidak seperti itu. Kebaikan apapun yang kita lakukan, ikhlaskan hanya untuk Allah. Kita melakukannya karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cinta dengan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan Allah perintahkan, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu senang apabila hambanya itu mau berbuat baik. Karena Allah itu maha baik. Ya, Allah itu sangat baik kepada hambanya. Maka kita pun ya hendaknya meniru ya untuk memiliki sifat baik, menjadi orang baik, ya, baik sama tetangga, baik sama keluarga, baik sama ayah dan ibunya, baik sama karib kerabatnya, ya. Bagaimana tidak tenang jiwanya, bagaimana tidak senang, riang hatinya, karena dia menjadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasa'ati rahmatihi lahum, dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, wa birrihi wa lutfihi wa hananihi, kasih sayangnya, kelembutannya, kebaikannya, wa ijabatihi li da'awatil muttarrin, Allah kabulkan ya doanya orang-orang yang kesulitan, wa kashfi kurubatil makrubin, kemudian orang-orang yang terdesak, orang-orang yang sedang ditimpa kesulitan, wa ighatsatil malufin, ya, ditimpa, sama ini mirip ya, segala macam bentuk kesulitan. Wa rahmatihi lil alamin, dan rahmatnya kepada seluruh alam semesta, wa ibtidaihi bin ni'ami qabla su'al, bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum diminta sudah ngasih kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada hambanya, ila ghairi dzalika min ni'amihi wa ata'ihi, dan berbagai macam nikmat dan pemberian yang lainnya, wa hammu dzalika wa 'adhamuhu, dan yang paling penting dan yang paling agung dari nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, hidayatuhu, yaitu hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, khas ya, khassatahu wa ibadahu ila sabili daris salam. Yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan menuju negeri keselamatan. Jemaah, sesekali duduklah termenung sambil melihat, menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185. Ada apa di dalam ayat itu? Allah sebutkan bahwasannya tidak ada di antara kita yang sudah sukses, itu enggak ada. Kita belum sukses. Banyaknya harta yang kita miliki, apakah itu menunjukkan kita sukses? Tidak. Tingginya jabatan yang kita miliki, tingginya pangkat yang kita dapatkan, apakah itu ukuran kesuksesan hidup bagi kita? Tidak. Kesuksesan yang sesungguhnya jemaah bukan dengan banyaknya harta dan tingginya pangkat, jabatan atau kedudukan, bukan. Bukan dengan banyaknya anak, bukan. Kesuksesan yang sejati, kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Kalau kaki kita itu sudah menginjak di surga, maksudnya kita sudah masuk surga, bisa masuk surga, dan Allah selamatkan kita dari nerakanya, faqad faza, maka orang itu beruntung. Orang itu telah sukses.
ketika dia bisa masuk atau ketika dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Lantas kenapa kita sombong dengan banyaknya harta yang kita miliki? Kenapa kita bersifat arogan ketika kita memiliki jabatan yang tinggi? Kenapa sifat sombong, sifat takabur itu muncul ketika kita punya kendali, ketika kita menjadi bos, ketika kita memiliki pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi? Bodoh, jahil. Apa yang mau kita sombongkan? Jiwa kita saja itu milik Allah. Harta yang kita miliki itu titipan dari Allah. Bodohnya manusia itu dijadikan kebanggaan, dia sombong. Tidak cukupkah kisah Qarun yang dengan kesombongannya, ujubnya, dia mengatakan bahwasanya semua harta yang dia miliki itu karena kesungguhan dia, kepintaran dia, karena ilmu yang dia miliki sehingga dia bisa menjadi orang yang kaya raya. Apa yang didapatkan oleh Qarun, jemaah? Allah tenggelamkan dia beserta hartanya ke dalam perut bumi, dan itu menjadi pelajaran yang besar, pelajaran yang berharga. Bagi siapa? Bagi kita. Alhamdulillah, ada orang-orang yang telah memberikan hidayah kepada dirinya, dan ini mahal. Hidayah ini mahal. Ketika hidayah itu telah ada pada diri kita, sudah datang menyapa kita, sambut dengan gegap gempita, pertahankan, jangan dijauhi atau jangan ditinggalkan. Karena mungkin kita tidak akan mendapatkan hidayah itu kembali untuk yang kedua kalinya. Dirawat dengan baik. Ketika kita menjadi seorang muslim yang Allah berikan kekayaan, kemudian kita dapat memanfaatkan kekayaan ini untuk akhirat kita, itu hidayah yang sangat mahal. Allah mudahkan kita untuk berbuat ketaatan melalui harta kita. Misalnya kita lebih banyak bersedekah, lebih banyak berderma, lebih banyak menyantuni anak-anak yatim, lebih banyak mengasihi para fakir miskin, mencintai kaum yang lemah, kita bantu kesulitan mereka, kita ringankan beban mereka. Anda akan mendapatkan manfaatnya nanti di akhirat. Begitu seharusnya. Itu sudah dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Abdurrahman ibn Auf kurang kaya apa, jemaah? Abu Bakar, Utsman, orang-orang kaya mereka. Tapi kekayaan mereka itu tidak mereka letakkan di dalam hati mereka. Harta mereka itu hanya sebatas dalam genggaman mereka, tidak dibiarkan untuk masuk ke dalam hati, sehingga itu akan mengganggu ambisi mereka terhadap akhirat, terhadap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengganggu ibadah kepada Allah. Harta mereka letakkan di tangan mereka, tidak mereka biarkan masuk ke dalam hati mereka, sehingga yang terjadi apa, jemaah? Ketika kecintaan kepada akhirat ini mendominasi hati, bahkan menguasai hati seorang hamba, maka yang selalu ada di dalam benaknya, bagaimana caranya saya mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan nikmat ini, dengan nikmat itu, sehingga dia benar-benar fokus untuk akhiratnya. Dia mencari informasi dari Al-Quran dan Sunnah, bagaimana cara memanfaatkan nikmat harta ini, bagaimana cara memanfaatkan nikmat kesehatan ini, bagaimana cara memanfaatkan nikmat ini, semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan itu adalah bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, jemaah. Sedangkan nikmat itu kalau disyukuri, Allah akan tambah. Kurang enak apa? Allah katakan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau mau bersyukur, tak tambah nikmatku. Wala in kafartum, tapi kalau kau kufur, ingkar, inna adzabi lasyadid,
dikasih nikmat harta untuk berjudi, dikasih nikmat harta untuk mendolimi orang, menipu orang, dan yang lainnya. Maka Allah akan azab orang tersebut. Ada satu poin penting yang harus menjadi perhatian kita. Ada kalanya orang itu diberi harta yang banyak dan dia terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sehat-sehat saja, hartanya tetap banyak saja. Jamaah, itu istidraj. Istidraj itu diluluh. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluluh. Ya, biarkan dia bernikmat-nikmat dengan kenikmatan itu. Dia sudah benar-benar menjadi hamba yang lupa, lengah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga azabnya pun sangat keras. Ya, jadi semakin terpuruk, semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukuman dan sisaannya pun semakin dahsyat. Jangan merasa aman, jangan merasa bangga, dan jangan merasa diistimewakan atau dimuliakan tatkala Allah berikan harta yang banyak kepada kita. Itu ujian. Ya. Tapi tabiat manusia umumnya ketika diberi harta dia merasa diistimewakan oleh Allah. Diberi sedikit harta dia merasa dihinakan oleh Allah. Tidak. Yang harus kita garis bawahi jemaah, kekayaan itu ujian, kemiskinan itu ujian. Yang kaya diuji apakah dia bersyukur atau tidak. Yang miskin diuji apakah dia itu mau bersabar ataukah tidak. Jadi semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa mudafa'atuhu anhum ahsanad difa' wa himayatuhum an marati'il atham wa hubbiba ilahil iman wa zayyanahu. Ya, Allah jauhkan, ya, Allah jaga, ya. Jadi Allah berikan hidayah kepada hambanya untuk jalan menuju surga, ya. Allah mudahkan jalannya. Kemudian Allah jaga diri kita dari segala dosa, ya. Ini luar biasa. Benci kepada kekufuran, senang dengan keimanan. Benci kepada kekufuran, kefasikan, wa karraha ilaihimul kufra wal fusuq wal isyan. Kita dijadikan oleh Allah benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada perbuatan maksiat, senang untuk berbuat taat. Itu hidayah yang sangat besar dan paling besar serta mahal. Kalau kita merasa belum dapat hidayah itu, banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah mendapatkan, syukuri, pertahankan, ya. Wa ja'alahum minar rasyidin, dan Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang, ya, rasyidin, sebagai orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Falhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, yang baik, yang tayyib, yang diberkahi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana yang Allah cintai, Allah ridai. Wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalalihi, sebagaimana, ya, kemuliaan wajahnya dan keagungannya. Hamdan yamla'us samawati wal ard wa ma bainahuma, pujian yang memenuhi langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Wa ma syaa rabbuna min syai'in ba'du, dan apa saja yang Allah kehendaki, bima jami'i hamdihi kulliha, dengan segala pujian untuknya. Ma 'alimna minha wa ma lam na'lam, yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Ala ni'amihi kulliha ma 'allamana minha wa ma lam na'lam. Ma 'alimna minha, ya, dari segala nikmat yang telah dari segala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita tahu, kita sadari atau tidak kita sadari. Adada ma hamidahul hamidun, kita memujinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang sangat banyak, ya, sebanyak pujian yang dipanjatkan oleh orang-orang yang memuji. Wa ghafala an dzikrihil ghafilun, dan sebanyak kelalaian orang-orang yang berzikir kepadanya.
dan sejumlah apa yang berlangsung pada penanya dirangkum oleh kitabnya dan diliput oleh ilmunya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan pujian yang sangat banyak, dan dialah yang berhak untuk itu. Hadza wallahu taala alam bisawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah tentang keutamaan kalimat alhamdu, ya, serta dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dari Al-Quran. Pada pertemuan berikutnya kita masih berada dalam pembahasan ini, ya, tentang keutamaan kalimat alhamd dan keutamaan kalimat alhamdu dengan dalil-dalil yang bersumber dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan alhamdu, keutamaan kalimat alhamdu dengan dasar dalil dari sunnah Nabi yang mulia SAW. Dalil dari Al-Quran sudah, dan sangat banyak, ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas dalil-dalil dari sunnah Nabi yang mulia SAW tentang keutamaan kalimat alhamdu ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi bekal bagi kita untuk beramal dengan amal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia yang fana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di atas jalannya yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berbuat taat, Allah berkahi waktu kita, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan akhir nafas kita, akhir kehidupan kita adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, husnul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai penduduk surganya yang penuh dengan kenikmatan. Allah, amin 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 Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirnya subhanaka Allahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama lahu min malihi thalath. Padahal yang menjadi bagiannya dari hartanya adalah 3 hal saja. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Sesuatu yang dia makan, kemudian dia habiskan. Kemudian yang kedua, malabisa fa'abla, yang dia pakai, kemudian akhirnya rusak. Kemudian yang ketiga, ma'a'ta faktana. Yang ketiga adalah yang dia kasihkan, dia infakkan, dia berikan kepada orang lain sebagai bentuk sedekah, bentuk hibah. Dan itulah yang tersimpan untuknya. Adapun yang lainnya, kata Rasulullah SAW, fahuwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Maka harta tersebut akan pergi, akan hilang, dan dia akan meninggalkannya untuk manusia. Bagi yang ingin menyimpan hartanya untuk akhiratnya, maka banyaklah bersedekah, banyaklah berwakaf. Rasulullah SAW pernah mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, sekarang saya berada di depan Masjid Jami' Al-Furqan. Saat ini kita berada di kawasan yang luas, sekitar 7.000-an meter dan tanpa paving. Kawasan ini biasa dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial, sholat Idul Adha, atau kegiatan-kegiatan lain yang sangat bermanfaat dan mendatangkan pahala yang besar. Pondok atau Masjid Jami' Al-Furqan menginginkan agar lebih kondusif tempat ini, ingin dipaving sehingga nantinya orang-orang bisa menggunakan tempat ini
dengan lebih nyaman. Hendaknya kita berusaha untuk membantu, dan insya Allah ini akan menjadi wakaf yang benar-benar mendatangkan pahala yang agung. Ketika di paving akan membutuhkan dana sekitar 900-an juta. Kita menunggu partisipasi dari jamaah sekalian, dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan falinafsi." Siapapun yang melakukan amalan saleh, maka manfaat baiknya sebenarnya untuk dirinya sendiri. Kita bersedekah untuk paving tempat ini, maka sebenarnya manfaatnya untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia yang akan dilapangkan hartanya adalah yang berinfak, yang berwakaf. Di akhirat yang mendapatkan pahalanya juga orang yang berinfak, orang yang berwakaf. Demikian, mudah-mudahan ini segera terwujud dengan mudah dari bantuan para jamaah sekalian, bantuan saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.